Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Katarina Alexandra Age. Saya Mercy Inskia Sianta Tampani. Saya Lidesta Terminitu. Saya Makrina Kretiawendi. Kami mahasiswa Diploma 3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jepang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang hepatitis. Selamat menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 4 Manajemen Penyakit Infeksi tingkat 2 D3 Keperawatan Regular B yang beranggotakan 4 orang, yaitu Mercy Tampani, yang kedua Katarina Age, yang ketiga Lidesta Telminitu, yang keempat Makrina Gratiawendi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas penyakit hepatitis. Apa itu hepatitis? Hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati. Hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Selain infeksi virus, hepatitis bisa disebabkan oleh kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau obat-obatan tertentu. Penyakit ini juga dapat terjadi akibat antibodi sendiri yang menyerang jaringan hati yang disebut hepatitis autoimun. Hepatitis dapat mengganggu beberapa fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan metabolisme. Hal ini terjadi karena hati berperan penting dalam metabolisme tubuh, antara lain menghasilkan empedu untuk pencernaan lemak, menguraikan karbohidrat, lemak, dan protein, menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, mengaktifkan berbagai enzim, membentuk protein seperti albumin dan faktor pembekuan darah, menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen, vitamin, dan mineral, membuang bilirubin atau zat yang membuat tubuh menguning, kolesterol, hormon, dan obat-obatan. Ada jutaan orang yang hidup dan mengidap penyakit hepatitis. Namun, tidak sedikit juga orang yang mengidap penyakit ini dan masih belum terdiagnosis. Pilihan pengobatan yang dilakukan juga dapat berbeda-beda, tergantung dari jenis hepatitis yang diidap. Beberapa pencegahan juga perlu dilakukan untuk menghindari penyakit ini, seperti imunisasi dan tindakan pencegahan gaya hidup. Selanjutnya, apa penyebab hepatitis? Hepatitis bisa disebabkan oleh beragam kondisi dan penyakit. Namun penyakit yang paling sering adalah infeksi virus. Berikut adalah beberapa jenis hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang pertama, hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau HIAF. Hepatitis A ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi feses penderita hepatitis A yang mengandung virus hepatitis A. Yang kedua ada hepatitis B. Hepatitis B ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana penularan hepatitis B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Berikut ada hepatitis C yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV. Hepatitis C juga ditularkan melalui cairan tubuh. Penularan bisa terjadi saat berhubungan seksual tanpa kondom atau menggunakan jarum suntik bekas penderita hepatitis C. Jika ibu hamil menderita hepatitis C, bayinya dapat tertular penyakit ini saat melewati jalan lahir ketika persalinan. Ada juga hepatitis D. Hepatitis D juga disebabkan oleh infeksi virus atau HDV. Hepatitis D merupakan jenis hepatitis yang jarang terjadi, tetapi bisa bersifat serius. Virus hepatitis D tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia tanpa adanya hepatitis B. Hepatitis D ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Hepatitis E disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E atau HEV. Hepatitis E mudah menular pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk,
salah satunya melalui kontaminasi pada sumber air. Tanda dan gejala. Pada tahap awal, penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala apapun, sampai akhirnya penyakit ini menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsional. Pada hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, gejala hepatitis akan muncul kalau penderita melewati masa inkubasi. Masa inkubasi tiap jenis virus hepatitis berbeda, yaitu sekitar 20 sampai 60. Berikut adalah beberapa gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis. Ada luka, mual, demam, kelelahan, fesis berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, mata dan kulit berubah menjadi kekeringan atau penyakit kulit, dan juga penurunan. Cegah hepatitis. Penyakit hepatitis akibat virus dibagi menjadi 5 jenis, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Baik hepatitis akibat infeksi virus maupun non-virus dapat menimbulkan gejala yang bikin tidak nyaman, mulai dari mual hingga penyakit kulit. Kabar baiknya, Anda bisa mengikuti cara-cara di bawah ini sebagai upaya pencegahan penularan hepatitis. Berikut ini beberapa hal yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi risiko hepatitis. Yang pertama, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, selalu buang air besar di jamban. Yang keempat, cuci bersih bahan makanan. Yang kelima, masak makanan hingga benar-benar matang. Yang keenam, lakukan pemeriksaan hepatitis pada ibu hamil. Yang ketujuh, penularan hepatitis dari ibu yang terdeteksi menderita hepatitis ke bayi yang dilahirkan dapat dicegah dengan pemberian imunolog ebulin atau HBIG terhadap bayi baru lahir, selain program imunisasi dasar lengkap yang juga harus diberikan. Yang kedelapan, hindari penggunaan jarum suntik, pisau cukur, pemotong kuku, akupuntur secara bergantian. Yang ke-9, pencegahan hepatitis dengan vaksin. Yang ke-10, tidak menggunakan alat kebersihan diri bersama orang lain. Dan yang terakhir, mencegah penularan hepatitis lewat transfusi darah. Makanan sehat yang dianjurkan untuk pasien hepatitis. Hati merupakan salah satu organ yang memiliki peran paling penting dalam tubuh. Organ ini berfungsi sebagai sistem filter yang membantu menghilangkan racun dan zat-zat sisa serta mempertahankan nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Hati yang mengalami peradangan tentunya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Hal ini juga yang menyebabkan orang-orang dengan hepatitis lebih rentan terhadap penyakit diabetes. Oleh sebab itu, konsumsi makanan sehat sangat penting dilakukan untuk mengurangi efek kerusakan yang disebabkan dari hepatitis. Pola makan sehat juga akan menjaga berat badan Anda. Manfaat yang satu ini tentunya tidak boleh dilewatkan karena kelebihan berat badan dapat berujung pada penumpukan lemak di hati yang berpotensi menimbulkan risiko sirosis. Berikut adalah jenis makanan yang baik dikonsumsi oleh pasien hepatitis. Yang pertama, buah dan sayuran. Yang kedua, biji-bijian. Yang ketiga, protein. Yang keempat, lemak baik. Yang kelima, biji-bijian. Keenam, makanan sumber lemak sehat. Yang ketujuh juga karbohidrat kompleks. Cara mengobati hepatitis. Cara mengobati hepatitis akan bergantung pada tipe hepatitis dan kondisi penderita. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Hepatitis A. Jika Anda menderita hepatitis A, biasanya Anda akan disarankan untuk istirahat total dan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi serta obat-obatan untuk menghindari dehidrasi. Vaksin hepatitis A tersedia untuk mencegah infeksi ini. Kebanyakan anak mulai vaksinasi antara usia 12 dan 18 bulan. Ini adalah rangkaian dari 2 vaksin. Vaksinasi hepatitis A juga tersedia untuk orang dewasa dan juga digabungkan dengan vaksin hepatitis B. Berikut ada juga hepatitis B untuk penderita hepatitis kronis. Perlu diobati dengan obat antivirus. Bentuk pengobatan ini biasanya dilakukan secara berkelanjutan sampai hitungan bulan dan tahun.
penderita hepatitis C akut dan kronis diobati dengan antivirus. Orang yang terkena hepatitis C kronis biasanya diobati dengan kombinasi terapi obat antivirus. Selain itu, mereka juga memperoleh uji coba kesehatan lebih lanjut guna menentukan jenis pengobatan terbaik. Orang yang mengembangkan sirosis atau jaringan parut pada hati atau penyakit hati akibat hepatitis C kronis mungkin menjadi kandidat untuk transplantasi hati. Untuk vaksin sendiri, sayangnya sampai saat ini belum ada vaksin khusus hepatitis C. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua.